Hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik di ibadah kabar baik ini, tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Aku tenang. Sama-sama katakan dengan saya, berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo semua sama-sama katakan dengan saya, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Aku tenang. Nah, ini yang mau kita pelajari malam hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, saudara yang punya Bible, tolong buka Bible-nya. Keluaran pasal yang ke-14, mulai dari ayat ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Ini memang agak panjang, saudara ya. Tapi kita bisa membacanya pelan-pelan sampai kita mengerti firman Tuhan yang akan kita terima malam hari ini bersama-sama. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 mulai dari ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Yahweh berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel agar mereka terus maju. Namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu dan belahlah laut itu. Lalu biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dan berjalan di tanah yang kering. Lihatlah, aku akan mengeraskan hati orang-orang Mesir itu sehingga mereka akan mengejar umat itu, dan aku akan mendapatkan kemuliaan atas Firaun dan semua rombongan besarnya, atas semua kereta-keretanya dan atas semua pasukan-pasukan berkudanya. Orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh atau akulah Tuhan ketika aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, kereta-keretanya dan pasukan-pasukan berkudanya." Berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel dan berjalan ke belakang mereka, dan tiang awan yang ada di hadapan mereka pun berpindah ke belakang mereka. Hal itu terjadi di antara perkemahan orang Mesir dan perkemahan orang Israel. Dan terjadilah bahwa awan itu membuat kegelapan bagi orang Mesir, tetapi terang pada orang Israel, sehingga mereka tidak dapat mendekati satu dengan yang lain sepanjang malam. 2 ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut terberau, dan Yahweh membuat laut itu berbalik kembali oleh angin timur yang keras sepanjang malam, dan membuat laut itu menjadi tanah yang kering dan airnya terbelah. Ayat selanjutnya 22. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan demikian, Bani Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tanah yang kering, dan air menjadi sebuah tembok bagi mereka di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui ibadah kabar baik ini, ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak memiliki tantangan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, belum semua, ayo jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan saya, ada 1573 jemaat. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, ayo Bapak Ibu Saudara jangan lemas-lemas, sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bukan berarti hidup saya tidak memiliki tantangan. Amin. Dan ketika kita juga mulai berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak memiliki tantangan kehidupan.
Dan yang selanjutnya ketika kita juga berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita terbebas dari yang namanya pergumulan. Tantangan dalam menjalani kehidupan ini memang ada. Pergumulan dalam menjalani hidup ini memang ada. Rintangan dalam menjalani kehidupan ini pun memang ada. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Dalam hidup ini tantangan memang ada. Dalam hidup ini rintangan memang ada. Dalam menjalani hidup ini pergumulan pun juga ada. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, studi sekolah, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan membuat hidup kita menjadi tenang. Sama-sama katakan dengan saya, 1677 jemaat Tuhan yang sedang ikut ibadah kabar baik ini, sama-sama katakan dengan saya, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan tetap tenang. Sama-sama katakan dengan saya akan tetap tenang. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, masalah memang ada. Tantangan kehidupan memang ada. Pergumulan kehidupan memang ada. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam ketenangan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya mungkin bagi kita bersama yang sering bertanya seperti ini, Pastor, mengapa sih kalau kita jalan sama Tuhan itu hidup kita jadi tenang gitu loh? Kenapa ketika saya jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, hidup kita tenang? Meskipun ada tantangan, meskipun ada tekanan, meskipun ada pergumulan, meskipun ada pandemi, meskipun ada resesi, meskipun ada inflasi, meskipun ekonomi sedang corat-marut, meskipun banyak terjadi hal-hal yang menakutkan, perang di mana-mana, negara satu melawan negara satu, bahkan lagi terjadi kerusuhan di mana-mana. Tapi kenapa kita yang berjalan bersama dengan Tuhan itu tetap tenang, tetap damai, tetap sukacita? The big question is, buat kita bersama mungkin, mengapa berjalan dengan Tuhan dapat membuat hidup kita tenang? Saudara, yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada saya, yang saya pahami, yang saya mengerti, dan yang terlebih lagi saya lakukan dalam keseharian kehidupan saya. Yang pertama Tuhan ajarkan sama saya, mengapa berjalan dengan Tuhan dapat membuat hidup kita tenang? Yang pertama, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, semua sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mulai berjalan dengan Tuhan, sekali lagi, ayo ada 1866 jemaat. Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, maka saya tidak akan ditinggalkan. Sama-sama katakan dengan saya tidak akan ditinggalkan. Ketika rumah tangga kita, suami dan istri, suami mengajak istri atau istri mengajak suami, sama-sama berdoa. Atau let's say katakan, tapi Pak, suami saya itu orangnya malas berdoa. Tapi Pak, istri saya itu orangnya malas berdoa. Lebih ekstrim lagi. Tapi Pak, suami saya menikah dengan orang yang tidak seiman dengan saya. Atau istri saya tidak seiman dengan saya. Gini. Dalam hidup ini jangan terlalu fokus dengan masalah dan kekurangan. Dalam hidup ini, saudara yang pertama harus fokus dengan Tuhan. Yang kedua, saudara harus fokus dengan firman-Nya. Yang ketiga, saudara harus fokus dengan janjinya. Yang keempat, saudara harus fokus dengan kuasanya. Ketika kita berdoa, firman Tuhan katakan, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, firman Tuhan katakan, Roh Kudus bekerja. Ketika kita berdoa, berarti Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kita. Bukan berarti kalau kita nggak berdoa, Tuhan tidak bekerja, Roh Kudus tidak bekerja. Ketika kita berdoa, Tuhan akan bekerja. Artinya gini, oke, suami atau istri kita mungkin bukan orang yang seiman. Kita menikah beda agama. Yang pada akhirnya nanti Paulus katakan, iman istri yang akan menyelamatkan suami. Ataupun sebaliknya, iman sang suami yang akan menyelamatkan istrinya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kenapa kita tenang? Karena kita tidak akan ditinggalkan. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya jalannya sama Tuhan, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ada 2000 jemaat Tuhan. Kalau saya berjalannya bersama dengan Tuhan, amin. Kalau saya jalannya sama Tuhan, maka Tuhan gak akan tinggalkan. Ketika kita berdoa, kita mulai berdoa, Tuhan berjalanlah bersama dengan saya, di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah rumah tangga saya, di tengah-tengah bisnis dagangan usaha saya, di tengah-tengah pelayanan saya, di tengah-tengah pekerjaan saya, di tengah-tengah pada saat saya mengurus anak-anak saya yang masih kecil-kecil ini, suami saya sudah dipanggil oleh Tuhan, sebaliknya istri saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, maka saudara yang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara tidak akan ditinggalkan. Buat saudara-saudara yang hari ini sedang kemoterapi, buat saudara-saudara yang hari ini sedang mengalami sakit tumor, miom, kista, sakit-sakit apapun, percayalah, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, apa contohnya berjalan bersama dengan Tuhan? Ketika saudara lemah, ketika saudara sakit, saudara tutup mata, lipat tangan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya mujizat masih ada. Aku percaya kuasa darah Yesus sempurna akan menyembuhkanku, akan memulihkanku, akan membebaskanku, akan melepaskanku dari segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit, dan segala yang menimpa beban berat hidupku. Aku yakin, aku percaya, aku pasti disembuhkan, aku pasti menerima mujizat, aku pasti menerima kesembuhan yang benar datangnya dari Tuhan. Saudara lihat, saudara tidak akan ditinggalkan. Saudara yang hari-hari ini sedang berobat ke rumah sakit, saudara yang hari-hari sedang berobat ke hospital, pergi ke Pinang, pergi ke Singapura, mungkin sedang kemoterapi, mungkin sedang melakukan terapi-terapi apapun untuk saudara memperoleh kesembuhan. Percayalah saudara, Tuhan tidak tinggalkan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak tinggalkan hidup saya. Amin. Amin saudara, Tuhan tidak tinggalkan hidup kita. Kalau rumah tangga kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pernikahan kami, berjalanlah di depan rumah tangga kami. Percayalah saudara, saudara tidak akan ditinggalkan sendirian. Ketika masalah sedang menghantam rumah tangga kita, ada Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Saudara yang hari-hari ini sedang berbisnis, sedang berdagang, sedang jualan, mungkin jualannya sedang sepi, bisnisnya sedang sepi, dagangannya sedang sepi. Ingatlah, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, kita juga yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkannya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Mungkin saudara berkata, Pastor Verona ini kepedean, pedenya tingkat tinggi nih. Sok imannya sok ketinggian. Enggak, saya enggak sok imannya. Saya cuma menyadari Tuhan beserta dengan saya. He is Immanuel. Dia adalah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Saudara, kalau yang jalan menyertai kita itu manusia, pasti ada letih, ada lemah, ada lesunya. Ada bosennya. Ada males. Aduh, udah males deh sama Ibu Susi. Aduh, udah males deh sama Ibu Rina. Aduh, udah males deh sama Bapak Rojak. Aduh, udah males deh sama Bapak Tono. Udah males. Tapi ingat, ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, Dia setia, tidak akan meninggalkan kita. Satu kali bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun, bangsa ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Padahal bangsa ini, umat ini, mocking God. Dia menghina Tuhan, dia merendahkan Tuhan. Waktu mereka nggak punya makan, mereka ngomong sama Musa, aduh, nggak ada makanan. Tahu gitu di Mesir aja. Kalau di sini nggak ada makanan. Bisa hongyam kita Musa, kita bisa mati nih kalau kayak begini. Kenapa kita nggak di Mesir aja? Kenapa kita harus jalan di padang belantara yang nggak ada makanannya? Kita mau makan apa? 40 tahun, saudara. 40 tahun Tuhan setia. Meskipun Tuhan dihina,
Tuhan dihina, Tuhan dihina, Tuhan dihina, Tuhan dihina, terus dihina oleh umat Israel. Tapi Tuhan tetap setia. Dia tidak meninggalkan umatnya. Waktu mereka lapar, mereka dikasih roti mana. Waktu mereka kepengen daging, mereka diberi burung puyuh. Waktu mereka haus, mereka diberi minum. Bahkan Bible mencatat dengan jelas, firman mencatat dengan jelas, tidak ada satupun yang kasutnya, yang sandalnya, yang sepatunya, istilahnya saat-saat ini ya, itu yang hancur, nggak ada, saudara. Justru mereka dilindungi oleh Tuhan. Waktu jalan siang hari, mereka nggak kepanasan karena ada tiang awan. Dijagai supaya umat ini nggak kepanasan. Waktu mereka jalan malam hari, mereka nggak kedinginan di padang belantara, Bapak Ibu Saudara. Ada tiang api yang melindungi, yang membuat mereka hangat setiap hari. Saudara, kalau Israel saja, bangsa, umat yang tegar tengkuk, yang selalu mempersalahkan Tuhan, menganiaya Tuhan, mengejek Tuhan, menolak Tuhan, itu disayang Tuhan, setengah mati disayang Tuhan. Apalagi saudara dan saya, kita ini bukan orang Israel. Kita ini orang yang sudah ditebus oleh kematian kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. We more than Israel. Kita lebih dari orang Israel, saudara. Oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan, oleh karena anugerah Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tenang, rumah tangga kita tenang, rumah tangga kita penuh dengan damai sejahtera. Saya tidak menampikan, saya tidak pernah bilang hidup ini nggak ada masalah. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Saya nggak pernah bilang hidup ini nggak ada tantangan. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Justru sebaliknya saya bilang, meskipun tantangan ada, pergumulan ada, cari uang sepertinya sulit, ekonomi lagi ancur-ancuran di semua negara hampir. Tetapi percayalah, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang berjalan bersama dengan Yesus, yang berjalan bersama dengan firman-Nya, dia tidak akan ditinggalkan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ada banyak hari-hari ini suami meninggalkan istri, dia udah janji di hadapan Tuhan, hidup sehidup semati sampai maut yang memisahkan, tapi faktanya suami meninggalkan istri pada akhirnya. Sebaliknya juga gitu, istri sudah berjanji di hadapan Tuhan sampai maut yang memisahkan, tapi pada akhirnya istri meninggalkan suami. Ada banyak orang tua yang tidak memiliki tanggung jawab sehingga pada akhirnya anaknya ditelantarkan, anaknya dititipkan ke panti-panti, anaknya dibuang. Sebaliknya banyak anak-anak sudah nggak demen sama orang tuanya dibuang, nggak diakuin, ditaruh di panti-panti. Bahkan sahabat dekat kita pun, sahabat karib kita pun seringkali meninggalkan kita. Ada istilah, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Tapi ini beda, saudara. Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang setia. Waktu saudara susah, Tuhan setia ada bersama dengan kita. Waktu kita mengalami proses, Tuhan juga setia ada di proses. Waktu kita akan diangkat naik, populer, diberkati, berkelimpahan, sukses, berhasil, Tuhan juga setia di sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa meninggalkan hidup kita. Kenapa pertanyaan selanjutnya Tuhan tidak mau meninggalkan hidup kita? Yang pertama selalu saya katakan, kita anak kesayangannya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangannya Tuhan. Belum semua, ada 2279. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin membagikan siaran langsung ini, bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, silakan bagikan saudara. Firman-Nya bagus kan saudara ya. Firman-Nya memberkati agar banyak orang juga diberkati dengan firman ini. Saya anjurkan saudara bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook dan juga di grup-grup Facebook dan di seluruh sosial media.
Amin, saudara. Saudara bertanya, kenapa sih Tuhan nggak ninggalin saya ketika saya sedang jatuh dalam dosa? Kenapa Tuhan nggak tinggalin saya ketika saya bercerai? Kenapa Tuhan nggak tinggalin saya ketika saya melakukan kesalahan? Kenapa Tuhan masih setia dengan saya ketika saya melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan? Alasannya sederhana. Yang pertama, karena cinta dan kasihnya atas hidup kita. Yang kedua, karena kita anak kesayangannya. Yang ketiga, Tuhan gak mau kita binasa. Bukan berarti kita bisa cerai. Bukan berarti kita hidup dalam dosa. Bukan berarti kita hidup dalam perzinahan. Bukan berarti kita hidup dalam hal-hal yang di luar firman Tuhan. Gak gitu, saudara. Dia setia dengan kita karena kasih dan cintanya. Dia sayang sama rumah tangga kita. Dia sayang sama istri kita. Meskipun istri kita nggak seiman sama kita. Nggak satu keyakinan, nggak satu kepercayaan sama kita. Dia sayang sama suami kita yang mungkin dia bukan orang sekeyakinan dengan kita. Karena saudara dan saya, Tuhan mengasihi orang yang kita kasihi dan kita cintai. Kita nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara yang hari-hari ini ingin mengambil keputusan, ya udah cerai aja deh, ya udah pisah aja deh, ya udah saya berhenti pelayanan aja deh, saya keluar aja deh, ya udah saya kabur aja dari rumah, ya udah deh, kita mau cerai-cerai, kita mau pisah-pisah, ini anak mau kita titipin, kita titipin. Dengar baik, saudara. Masih ada Tuhan, masih ada Yesus. Yesus tidak akan tinggalkan hidup kita. Saudara yang sedang sakit, aduh udah lama banget ini gak sembuh-sembuh, udah lah mau ke dukun lah, mau ke paranormal lah. Diobati pakai alternatif gak apa-apa. Dengar baik-baik. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sakitmu pasti disembuhkan. Hidupmu pasti diberkati. Kelemahan tubuhmu pasti dipulihkan. Kok Pastor Verona yakin banget? Aku mengalaminya, saudara. Aku mengalaminya. Dari usiaku dari 21 tahun sampai hari ini. Aku mengalaminya. Tuhan tidak meninggalkanku. Yesus yang aku sembah adalah Tuhan yang setia. Yesus nggak pernah tinggalin aku. Berkali-kali aku bikin kecewa Tuhan. Berkali-kali Tuhan berkata, Verona, mari datang kepadaku kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Aduh, saudara, saya ini banyak buat salah dulu. Sebelum saya bertobat dan menjadi pendeta. Dulu, saya banyak bikin luka hati Tuhan. Saya kurang ajar sama orang tua saya. Saya hidup dengan perempuan yang bukan istri saya dulu ya. Kan saya memang belum beristri, masih zaman-zaman ABG gitu ya. Saya seneng berkelahi, saya seneng tawuran, saya seneng pukul orang. Setiap malam saya cuma minum, mabuk. Aduh, ini orang yang kayak begini nih, model saya dulu, itu udah layak, cocok di neraka, saudara. Saya harusnya dibuang sama Tuhan, saya harusnya udah dimatiin sama Tuhan. Tapi saya tanya Tuhan, kenapa saya nggak mati? Kenapa saya nggak kecelakaan? Kenapa saya nggak ditabrak? Kenapa saya nggak dibunuh orang? Padahal saya sering pukulin orang, kenapa saya nggak dibunuh pada saat itu? Berkali-kali saya mau mati, saudara. Mau mati karena narkoba, mau mati dipukuli orang, dipukuli sama musuh-musuh yang tawuran dan lain sebagainya. Tapi kok nggak mati-mati gitu? Saya bingung sama Tuhan. Gimana Tuhan? Ternyata pada akhirnya saya menyadari. Yang pertama, Tuhan mengasihi dan mencintai hidup saya. Yang kedua, Tuhan menjadikan saya anak kesayangannya. Yang ketiga, Tuhan tidak mau saya mati binasa sia-sia. Dan akhirnya belasan tahun yang lalu, Tuhan selamatkan saya. Tuhan pulihkan saya. Dan sampai hari ini, dengerin baik-baik saudara. Saya udah nggak lagi tawuran. Saya udah nggak lagi pukul orang. Saya udah nggak lagi hidup dengan narkoba. Saya udah nggak lagi hidup dengan perempuan-perempuan lain. Saya udah nggak kurang ajar lagi sama mami saya. Saya udah... Semuanya itu udah ditinggalkan karena saya percaya firman. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Oleh karenanya hari ini kalau saudara lihat suami lagi tidak benar kelakuannya, lihat istri yang kelakuannya tidak benar. Aduh Pak, anak saya LGBT Pak, anak saya penyuka sesama jenis Pak, dia suka perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Shh, jangan marah-marah, jangan ngamuk. Indah pada waktunya Tuhan.
Tuhan akan memulihkan. Sama seperti Yesus membuka tangannya menerima kita apa adanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima anak kita apa adanya. Bukan berarti kita berdamai dengan kesalahan mereka, dengan dosa mereka, yang mereka lakukan narkoba, yang mereka lakukan kumpul kebo, mereka yang jual dirinya sebagai pelacur dan sebagainya. Jangan marahi anak-anak kita. Semakin kita marahi anak-anak kita, semakin anak kita akan dibawa, diseret oleh setan. Tetapi Yesus menyelamatkan kita dengan kasih, sehingga setan tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Makanya orang yang mengalami kasih Tuhan, dia nggak akan mau lagi hidup dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dapat membuat hidupnya tenang. Orang yang berjalan dengan Tuhan itu hidupnya akan tenang karena Tuhan tidak akan meninggalkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa berjalan dengan Tuhan dapat membuat hidup kita tenang? Tadi yang pertama, karena Tuhan tidak meninggalkan. Yang kedua, mengapa berjalan dengan Tuhan dapat membuat hidup kita tenang? Yang kedua, alasannya adalah karena Tuhan pasti akan menjagai hidup kita. Amin. Firman Tuhan berkata dengan jelas, Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Tuhan itu mengumpamakan dirinya sebagai gembala, as a shepherd. Dan kita as a lamb. Kita sebagai domba-dombanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kenapa kita berjalan dengan Tuhan pada akhirnya hidup kita tenang? Yang kedua, karena Tuhan pasti akan menjagai hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijagai Tuhan. Belum semua sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijagai Tuhan. Rumah tangga saya dijagai Tuhan. Keluarga saya dijagai Tuhan. Amin. Anak-anak saya dijagai Tuhan. Aduh saudara, saudara boleh punya uang 1 gunung. Saudara boleh punya uang miliaran, puluhan miliar, triliunan. Terserah deh. Saudara mau punya bodyguard, saudara mau punya tukang pukul, saudara mau punya backingan hebat. Kalau bukan Tuhan yang menjagai kita, kelar saudara. Sama-sama katakan dengan saya, kelar. Amin. Istri-istri dengar baik nih, istri-istri. Saudara, istri-istri boleh comel secomel-comelnya, mulutnya boleh comel, boleh galak segalak-galaknya. Kalau bukan Tuhan yang menjagai suamimu, maka suamimu pasti lari dengan perempuan lain. Dengerin baik-baik. Ya saya ini galak, ya silakan aja galak. Di depan engkau dia akan diam, tapi di belakang engkau akan dikelecehin, engkau akan dibohongi, dia akan tidur dengan perempuan lain. Oleh karenanya, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berjalan dengan Tuhan, keluarga saya, rumah tangga saya, mau berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan menjagai. Kalau Tuhan yang menjagai, aman. Walau 10.000 rebah di sisi kananku, 1.000 rebah di sisi kiriku, atau sebaliknya, itu tidak akan menimpa aku. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Amin. Hidup kita dijagai Tuhan. Hidup kita pasti dijagai Tuhan. Kita sudah pakai masker, kita sudah sanitizer, pasti dijagai Tuhan. Kalaupun maaf banget. Kalaupun terpapar, kita tetap dijagai Tuhan. Kita nggak mati, saudara. Bagaimana dengan yang mati kena COVID dong? Berarti Tuhan nggak jahat dong. Berarti Tuhan jahat dong. Berarti Tuhan nggak jaga. Dengerin baik-baik nih. Ada 2.520 orang. Dengerin baik-baik saya bicara. Berarti Tuhan jahat dong, nggak jagain mereka yang terpapar COVID pada akhirnya mati. Tuhan nggak bisa jagain dong. Bukan Tuhan nggak bisa jagain. Kok dia bisa mati sih? Berarti Tuhan jahat dong. Bukan karena Tuhan jahat. Orang, bukan masalah mati karena COVID-nya. Bukan. Ketika kita mati, kita ada di dalam Yesus nggak? Kalau kita mati karena COVID, kita di dalam Yesus, itu bukan cilaka. Yang cilaka adalah mati mati karena COVID tidak ada di dalam Yesus. Itu cilaka. Nah, kenapa? Gini. Kenapa orang yang terpapar COVID sudah didoakan tapi masih mati? Berarti Tuhan nggak jagain. Salah. Justru Tuhan menjagai. Karena yang pertama, mahkotanya dia sudah jadi. Orang yang pulang ke rumah Tuhan dengan berbagai cara apapun, COVID kayak ketabrak kayak jatuh pesawat kayak, oh berarti Tuhan nggak jagain. Enggak.
Tuhan tetap jagai mereka. Jagai dari kebinasaan kekal. Yang mati cuman tubuhnya. Mati bagi orang Kristen adalah tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Sama-sama katakan dengan saya. Kematian, belum semua sama-sama katakan dengan saya. Kematian, menurut iman Kristen, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Jadi waktu ada orang-orang terkasih kita, mungkin keluarga kita, papa kita, mama kita, anak-anak kita, family kita, yang pulang ke rumah Tuhan dengan cara terpapar COVID-19, bukan berarti Tuhan nggak jagain. Justru Tuhan udah jagain jiwa rohnya. Karena tubuh ini sifatnya sementara, saudara. Tuhan menjagai kita. Nah, saudara, kok dia bisa akhirnya mati padahal udah didoain? Ingat, mahkotanya sudah jadi. Artinya Tuhan ingin memakaikan dia mahkota. Yang kedua, tugasnya di bumi sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Mungkin dia matinya karena COVID, mungkin ketabrak, mungkin keracunan. Ini tugas di bumi sudah selesai. Melayani suami udah selesai, istri udah selesai, semuanya udah selesai. Dan yang ketiga, rumahnya udah jadi di sorga. Dia tinggal pulang. Cuma caranya ada yang melalui COVID, ada yang ketabrak, ada yang mati baik-baik, ada yang serangan jantung. Nggak usah dipermasalahin matinya karena apa gitu. Yang penting dia di dalam Yesus. Gitu Bapak Ibu Saudara. Yesus menjagai kita. Tuhan menjagai kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah betul, amin Ibu Hermin Bella. Kematian menurut orang iman Kristen adalah tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Amin. Jadi nggak usah takut ya Bapak Ibu Saudara. Aduh nanti saya mati gimana? Mati gampang kok. Cuman tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Karena Yesus jamin orang yang mati di dalam Yesus, dia hidup untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya yang ketiga, mengapa berjalan dengan Tuhan dapat membuat hidup kita tenang? Yang ketiga, karena Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyediakan. Belum semua, jangan lemas-lemas. Ada 2.561 orang. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya. Belum semua, Tuhan saya menyediakan segala yang saya perlukan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mau berjalan bersama dengan Tuhan membuat kita tenang? Karena Tuhan menyediakan. He is Jehovah Jireh. He is Yahweh Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan. Yahweh Jireh. Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan. Abraham berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan yang menyediakan domba sembelihan untuk dikorbankan untuk Tuhan. Amin, saudara. Tuhan menyediakan. Filipi pasal 4 ayat 19 dengan jelas berkata, saudara, Elohimku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Apapun yang menjadi keperluan kita, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, segala keperluan saya. Ayo jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan saya, segala keperluan saya, segala kebutuhan saya, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk menyediakannya. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, maka Tuhan akan menyediakannya. Hari-hari ini saudara yang sakit, mungkin ada saudara yang jantungnya sedang bocor, Tuhan akan tetap sediakan mujizat. Amin. Untuk menutup rapat-rapat jantungmu yang bocor. Mungkin ada saudara yang menyaksikan siaran langsung ini berkata, ginjal saya sakit, pastor. Saya harus cuci darah. Ingat, Tuhan tetap menyediakan kesembuhan dan mujizat. Kuncinya hanya satu. Percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Nggak ada jalan lain, saudara. Amin. Hari ini hari rumah tangga. Keluarga-keluarga yang sedang terkena efek pandemik, ekonominya hancur-hancuran, Tuhan pasti akan menyediakan. Buat setiap pengusaha-pengusaha yang jualan, yang berbisnis, apapun bisnisnya, apapun jualannya, Tuhan akan menyediakan bukan hanya mujizat,
bukan hanya kesembuhan, bukan hanya pemulihan, tapi dia juga akan menyediakan customer-customer, pembeli lama, pembeli baru, bahkan tender-tender, orderan-orderan yang dahsyat, yang di luar pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi, saudara harus sadari tuh, mengapa berjalan dengan Tuhan dapat membuat hidup kita tenang? Karena Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan segala sesuatu. Yang Tuhan sediakan adalah keperluan dan kebutuhan hidup kita. Catat baik-baik. Yang Tuhan sediakan adalah kebutuhan dan keperluan hidup kita. Seperti tempat tinggal, kendaraan. Tentu diukur dengan kekuatan kapasitas kita. Tuhan tahu masing-masing kekuatan dan kapasitas hidup kita. Ya masa sih kita buat beli makan sebulan aja nggak mampu, kita mintanya sama Tuhan, saya pengen punya mobil Fortuner Tuhan. Itu namanya konyol. Bisa beli mobil, nggak bisa beli bensinnya, saudara. Sekali isi aja full tank 800.000 sampai 1 juta. 4 minggu udah 4 juta. Bagaimana kalau kita beli makan aja nggak sanggup, kita mau punya mobil Fortuner, saudara. Demikian juga dengan hal-hal lainnya. Uang kos-kosan kita akan disediakan. Uang cicilan-cicilan kita akan disediakan. Biaya hidup hari-hari akan disediakan. Segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan, saya berani katakan, pasti disediakan. Pasti. Saya berani sekali mengatakan ini, saudara. Orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan, pasti disediakan Tuhan. Nah, yang sering kali tidak dijawab oleh Tuhan adalah keinginan-keinginan kedagingan kita. Ini seringkali Tuhan nggak jawab nih, karena keinginan kedagingan itu bertentangan dengan kehendaknya Tuhan. Jadi, kalau istri berdoa, Tuhan kami perlu rumah, tempat tinggalnya sudah kecil, anak sudah 2, anak sudah besar, pasti besok punya rumah. Pasti besok punya rumah. Sekarang contoh, saudara ingin punya kontrakan atau kos-kosan. Tuhan, aku butuh kos-kosan kontrakan yang dekat sekitar tempat aku kerja. Tuhan pasti sediakan. Karena itu keperluan, karena itu kebutuhan. Misalkan kayak gini, Tuhan, aku kan setiap hari kerja naik motor. Sepertinya aku sudah cukup bisa untuk bayar cicilan mobil. Tuhan tolong ya, ini bukan buat gaya-gayaan. Aku sering sakit-sakitan, kehujanan. Aku nggak kuat Tuhan, kehujanan, kepanasan. Aku suka pusing-pusing kalau naik motor. Ini Tuhan pasti sediakan. Karena Tuhan tahu keperluannya, kebutuhannya. Amin. Tuhan juga akan menyediakan pasangan kehidupan. Aduh Tuhan, umur udah 32, 33, 34, saya belum punya pasangan hidup. Keperluannya Tuhan pasti akan sediakan. Tentu dikembalikan dengan kapasitas dan kemampuan kita. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mengapa berjalan dengan Tuhan dapat membuat hidup kita pada akhirnya tenang? Yang keempat, karena Tuhan adalah terang yang menerangi langkah kaki hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan adalah terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan cahaya bagi kaki kami. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kenapa kita tenang dan aman berjalan bersama dengan Tuhan? Karena langkah kaki hidup kita akan diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tahu, oh ini tuh bukan istri saya. Ini tuh perempuan lain. Saya nggak boleh dekat-dekat sama dia karena saya sudah beristri. Oh ini tuh bukan suami saya yang saya tiduri, yang saya kencani karena ini anak berondong umur 27. Saya sudah punya suami di rumah. Kalau kita diterangi oleh terang Tuhan, maka bisnis kita benar, nyari untungnya benar. Kita betul dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan usaha, harus mencari untung, tetapi tidak membuntungkan hidup orang dan nasib orang. Nah, orang yang diterangi oleh terang firman, dia juga nggak gampang marah, nggak gampang emosian. Ya, sebagai responnya mungkin marah, tapi dia akan cepat balik. Saya nggak boleh marah, karena Tuhan tuh nggak marah sama saya. Saya nggak boleh kasar sama orang. Saya nggak boleh maki-maki orang, karena Tuhan nggak pernah maki-maki saya. Gimana kalau saya dimaki-maki orang?
Gimana kalau saya dihina orang? Gimana saya kalau direndahkan orang? Orang yang hidupnya diterangi firman Tuhan, orang yang diterangi oleh cahaya Tuhan, maka dia nggak akan macem-macem hidupnya. Dia nggak akan lihat hal-hal porno, dia nggak akan lihat hal-hal cabul, hal-hal zina, hal-hal najis, karena diterangi. Nah, yang repot kalau ininya redup, saudara. Makanya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tuh diterangi, saudara. Bukan berarti orang ini kebal dosa, kebal kesalahan. Enggak. Manusia bisa salah, manusia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi selama ada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, diterangi firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, saudara akan sadar. Ini buat saudara-saudara yang sedang sakit nih ya. Buat saudara-saudara yang sedang sakit, tadi saya lihat baca komen-komen, ada yang sakit GERD lah, ada yang sakit ginjal lah, ada yang lepas dari obat tidur tuh Ibu Suwani, suaminya susah tidur, harus lepas dari obat tidur. Dengerin baik-baik. Kalau kita diterangi sama firman, kalau kita diterangi sama terang Tuhan, kita akan disadarkan, oleh bilurku kamu yang sakit sembuh, oleh bilurku kamu yang lemah disembuhkan. Di atas kayu salib aku berkata sudah selesai. Artinya kutuk dosa, penderitaan, kelemahan, sakit penyakit sudah aku tanggung di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, saya coba ingin masuk lebih dalam lagi dalam pekabaran kabar baik pada malam hari ini. Hal yang perlu kita ketahui dan sadari ketika hidup kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hal apa yang akan terjadi ketika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan? Kira-kira kalau saya nggak berjalan dengan Tuhan itu seperti apa kehidupan saya? Ada banyak kan orang kan membahas kalau orang berjalan sama dengan Tuhan itu diberkati dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mulai hidup tidak berjalan bersama dengan Tuhan, artinya tidak melibatkan Tuhan, pekerjaan tidak melibatkan Tuhan, bisnis tidak melibatkan Tuhan, dagang nggak libatkan Tuhan, pelayanan nggak libatkan Tuhan. Kita ngerasa kita pinter, kita ngerasa kita jago, kita ngerasa kita pandai, kita ngerasa kita yang paling kenal koneksi, kita yang ngerasa kita punya paling banyak modal uangnya. Nah, apa yang terjadi sama orang-orang seperti ini? Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang tidak berjalan dengan Yesus, yang pertama akan cenderung hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya tidak berjalan bersama dengan Tuhan, belum semua, ada 2.521 jemaat, sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mulai berjalan tanpa Tuhan, saya akan cenderung hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ketika mata Petrus sudah tidak terfokus dengan Yesus waktu dia berjalan di atas air, Petrus ketakutan, saudara. Petrus khawatir dan akhirnya tenggelam. Nah, saudara, ketika saudara mulai bisnis, usaha saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan, saudara bisnisnya, usahanya akan cenderung mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Ini ada yang beli nggak ya? Di situasi kayak begini kira-kira laku nggak ya dagangan saya? Akhirnya kita hidup dalam asumsi demi asumsi. Orang yang nggak berjalan bersama dengan Tuhan, banyak orang yang berobat pergi ke Pinang, orang pergi ke Malaysia, orang pergi ke ke Singapura, orang pergi ke negara-negara yang keren untuk berobat sakit penyakitnya dan lain sebagainya, untuk kemoterapi. Akhirnya dia akan cenderung takut dan khawatir. Ini saya udah berobat ke dokter A, dokter B, dokter C. Kok saya masih sakit, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya takut, khawatir. Oleh karenanya, saudara, rumah tangga juga yang tidak berjalan bersama dengan Yesus, yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, rumah tangganya akan cenderung diisi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Oh, jangan-jangan suami saya punya selingkuhan. Jangan-jangan suami saya punya wanita idaman lain. Jangan-jangan istri saya main arisan berondong. Jangan-jangan anak-anak saya isap narkoba, pakai narkoba. Jangan-jangan anak saya jatuh dalam perzinahan. Jangan-jangan anak saya kumpul kebo. Jangan-jangan anak saya sudah ditiduri sama pacaran dan lain sebagainya. Orang yang nggak berjalan sama Tuhan, hidupnya akan cenderung khawatir, takut.
Sehingga kalau khawatir, takut, lama-lama jadi stres. Ketika sudah stres, lama-lama menggulung, menggumpal menjadi depresi. Ketika sudah depresi, lama-lama mengambil keputusan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Udah kita cerai aja, saya bunuh diri aja deh, saya akhiri hidup saya aja. Udah nggak ada yang peduli sama saya. Suami saya nggak peduli, mertua saya nggak peduli, ipar saya nggak peduli, gereja nggak peduli, gembala nggak peduli, ini nggak peduli, itu nggak peduli. Ya udah, buat apa saya hidup? Nah, akhirnya gini, takut, khawatir. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya sayang Bapak Ibu Saudara. Selalu firman yang saya sampaikan adalah firman yang baik, firman anugerah, firman sukacita, yang menguatkan, membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Khususnya di tengah-tengah situasi ekonomi pandemik seperti ini. Siapa yang mempedulin kita, siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui dan sadari ketika hidup kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita sulit mengalahkan pergumulan hidup kita. Kita nggak akan mungkin menang dengan pergumulan kita. Kita nggak akan mungkin memenangkan suami kita yang pergi sama perempuan lain. Nggak akan mungkin. Oh, berarti nggak ada anugerah Tuhan. Bukan nggak ada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan besar, tersedia setiap hari. Tapi kalau kita jalannya nggak sama Tuhan, kita jalannya mengandalkan pikiran kita sendiri, kekuatan pangkat kita sendiri, omelan kita sendiri, arogansi kita sendiri. Aduh, kita sulit mengalahkan pergumulan. Makanya kenapa orang Kristen hutangnya nggak kelar-kelar, karena tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya utang lagi, tutup lubang, gali lubang, utang sana, tutup sini, utang sana, bayar sini, utang sana, bayar sini. Karena dia nggak jalani sama Tuhan. Dia jalannya sama pikirannya dia. Siapa lagi yang saya mau pinjemin ya? Kira-kira Cici, gue bisa nggak ya gue pinjemin uang? Kira-kira engkau, gue bisa nggak gue pinjemin uang? Kira-kira saudara gue bisa nggak gue pinjemin uang? Akhirnya, cuman gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sederhana ini mengubah hidup kita. Dalam ibadah kabar baik ini kita diubahkan. Yang selanjutnya, yang ketiga saudara, hal yang perlu kita ketahui dan sadari ketika hidup kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka hidup kita akan mudah terprovokasi dengan situasi dan keadaan serta kondisi. Hidup kita mudah digoyang, dikipas-kipasin. Penyakit kamu nggak akan sembuh. Virus, cancer kamu nggak akan sembuh, mium kamu nggak akan sembuh. Kita dikipas-kipasin terus. Kamu udah ikut ibadah Pastor Verona, ibadah KKR, ibadah kesembuhan, kamu masih tuli, kamu masih buta, terus dikipas-kipasin. Orang kalau nggak berjalan bersama dengan Tuhan, telinga, pikiran, imannya pasti mudah diprovokasi sama setan. Amin, saudara. Jam segini suami kamu belum pulang, pasti dia lagi di pub sama perempuan-perempuan muda. Jam segini si suamimu belum pulang, pasti dia lagi rapat sama sekretaris yang cantik. Akhirnya kita diprovokasi, pikirannya diprovokasi, kamu nggak mungkin sembuh, usahamu nggak akan mungkin bangkrut, nggak akan mungkin maju, usahamu akan terus bangkrut, suamimu nggak peduli, suamimu akan terus selingkuh, anak-anakmu nggak akan mungkin punya uang untuk sekolah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, supaya hidup saudara tidak cenderung ketakutan dan khawatir, supaya hidup kita dapat mengalahkan pergumulan-pergumulan, supaya hidup kita pada akhirnya tidak mudah terprovokasi. Dan yang terakhir, hal yang perlu kita ketahui dan sadari ketika kita hidup tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka iman kita bisa menjadi lemah. Sama-sama katakan dengan saya, iman saya bisa menjadi lemah. Amin. Iman kita bisa menjadi lemah. Kita capek melihat kelakuan suami kita nggak berubah-berubah. Aduh Pak, suami saya nggak berubah-berubah Pak, keras Pak, mulutnya kasar, tangannya tukang pukul, suami saya pelit banget. Aduh Pak, sebaliknya, istri saya tuh mulutnya bawel, comel, kasar. Kalau ngomong nggak mikir Pak, nyakitin perasaan orang, ngancurin hati orang. Aduh Pak, orang tua saya kalau ngomong, mertua saya kalau ngomong nyakitin Pak. Akhirnya kita capek saudara.
iman kita jadi lemah. Kita banyak diomongin orang. Kita capek, saudara. Kenapa saya nggak pernah capek nyampein kabar baik? Karena saya berjalan bersama dengan Tuhan. 3 hari yang lalu ibadah pembukaan gereja, puji Tuhan ada 100 orang lebih yang hadir. Hari Sabtu ada 90 orang lebih hadir. Hari Minggu pagi ada 90. Sore ada 49 jemaat. Ibadah setiap hari Minggu sudah mulai ada banyak jemaat tatap muka langsung. Saya nggak lelah, saya nggak capek. Karena saya tahu saya berjalan sama Tuhan. Saya manusia biasa sama seperti Bapak Ibu Saudara. Kurang tidur, matanya celong, saudara. Ini kelihatan saudara. Tapi saya dapat kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Saya tetap minum vitamin, saya tetap minum obat, saya tetap istirahat. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saudara ingin melihat perkara-perkara dahsyat, uang saudara, ekonomi saudara dipulihkan, dagangan saudara diberkati, dan seluruh aspek hidup saudara diberkati, mulailah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin untuk kabar baik malam hari ini.